Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ta'addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wajahidu fi sabilillahi haqqa jihad wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasakhirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, ayah, bunda dan anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Terpadu Pondok Duta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala kenikmatan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai hamba yang mencintai Allah dan Rasul-Nya serta diri Islam ini, ketika mendapatkan kenikmatan, maka hendaklah dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga Allah tambahkan segala kenikmatan-kenikmatan yang telah diberi, dikarenakan kita mampu merealisasikan rasa syukur kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada umatnya. Dan semoga sampai kepada kita yang istiqomah menjalankan syariatnya ila yaumil akhir. Ayah, bunda, serta anak-anakku sekalian dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada di dalam keberkahan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang kita pahami bahwa ada berbagai macam kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di asal awal ini, jamaah sekalian, Allah memberikan banyak sekali keberkahan kepada kita, keutamaan-keutamaan yang kita bisa lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita yang agung memberikan berbagai macam contoh teladan kepada kita bagaimana ketika kita memasuki malam-malam akhir di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberikan ilmu kepada kita bagaimana cara menghidupkan bulan Ramadan, terutama di akhir Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kemudian perlu kita ikuti manakala kita ingin mendapatkan kesuksesan di Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melakukan aktivitas, terkadang tidak memikirkan hasil, atau bahkan terkadang kita melakukan aktivitas tanpa membuat rencana-rencana yang baik. Oleh karena itu, kalaulah kita mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat
yang mewajibkan kita tentang puasa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu arahan kepada kita bagaimana kita melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan rencana-rencana yang tertata rapi, sehingga kita menghasilkan satu yang kita inginkan di akhir. Kita inginkan ketika melakukan ibadah di bulan Ramadan, melakukannya dengan cermat, dengan teliti, dengan tahapan-tahapan yang baik. Karena kita inginkan di akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang indah. Hasil-hasil yang kita inginkan adalah hasil yang terbaik buat kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu dilakukan dengan cermat, dengan baik, dengan teliti. Kenapa? Kita inginkan di akhirnya kita mendapatkan satu predikat yang Allah berikan kepada kita, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah memasuki etapa ketiga ini, ya di malam-malam terakhir ini, maka kita coba untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini perlu kita ikuti agar kita di akhirnya mendapatkan predikat takwa tersebut. Di antaranya, hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah SWT, ayah bunda serta anak-anakku sekalian, ya. Di antaranya adalah ketika 10 malam terakhir Rasulullah SAW melakukan iktikaf. Nah, Rasulullah SAW orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 terakhir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan iktikaf, yaitu bermalam. Di mana? Di masjid. Kita boleh bermalam di masjid, di surau. Ya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW melakukan iktikaf full 10 hari, full tanpa keluar dari masjid. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena ada yang mengatakan bahwa idealnya adalah ketika kita melakukan iktikaf, maka kita full berada dalam kondisi ibadah di dalam masjid tanpa terganggu dengan kegiatan-kegiatan di luar masjid. Kita full beriktikaf di masjid 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sehingga kita khusyuk beribadah, mendekatkan diri, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya kedekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang terkadang kita juga mendapatkan saudara-saudara kita yang mengambil keutamaan-keutamaan malam 10 hari terakhir itu dengan menentukan atau mengambil malam-malam ganjil. Ya, jadi iktikafnya di malam-malam ganjil. Ya, mungkin itu ingin mendapatkan satu keberkahan yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguhnya Lailatul Qadar itu turun di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Bisa 21, bisa 23, bisa 25, 27, ya sampai 29 bahkan. Nah, terkadang saudara-saudara kita banyak yang melakukan iktikaf mengambil malam-malam ganjil. Semoga Allah berkahi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, baik yang full ya mengambil iktikaf 10 hari terakhir full maupun yang mengambil malam-malam. Allah alam bisawab, Allah lah yang menentukan nilai-nilai dari ibadah. Berarti rahimahullah, ya Allah jamaah
ayah, bunda, dan anakku sekalian, itulah amalan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika malam-malam terakhir menghadapi Lailatul Qadar. Yang berikutnya adalah amalan-amalan 10 hari terakhir, ya, karena ingin kita mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Ummul Mukminin Ummu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dalam hadis Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani. Ummu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa pendapatmu jika aku kedapatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku lakukan? Atau apa yang harus aku ucapkan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani. Ayah, bunda, serta anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan yang kedua ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, amalan di 10 hari terakhir, yaitu memperbanyak bacaan doa. Kita sering membaca doa ini, ya, ketika selesai sholat tarawih, ya, ketika selesai sholat tarawih, jadi dari awal sampai akhir tarawih kita membacakan doa ini. Jadi dari malam pertama tarawih sampai malam terakhir, doa ini selalu kita bacakan. Padahal sesungguhnya, ya, disunahkannya adalah di malam 10 hari terakhir apabila kita menemukan Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak mengetahuinya apakah itu malam Lailatul Qadar atau tidak, tetapi bagian dari usaha kita untuk meyakini bahwa kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka ketika 10 hari terakhir, ketika kita sedang beribadah di malam hari, maka ucapkanlah doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bahkan ada yang ditambahkan dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanallah, indah sekali doa yang disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu kita di malam 10 hari terakhir tersebut. Ayah, bunda yang dirahmati Allah serta anak-anakku sekalian, amalan berikutnya adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini menjadi petunjuk buat kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi kita, yang menjadi furqan, menjadi pembeda buat kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, inilah keunikan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Allah alam, saya tidak tahu apakah dengan kitab yang lain ketika membacanya punya nilai ibadah. Dalam kajian materi Quran, ya, kita memahami bahwa Al-Quran didefinisikan dengan huwa kalamullahi munazzalu ala Muhammad wa ta'amada bitilawah. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada
Nabi Allah Muhammad SAW. Dan ketika kita membacanya, maka bernilai ibadah. Luar biasa, jamaah sekalian. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran, ternyata memberikan efek yang luar biasa. Di samping berpahala, tapi dia bisa menyentuh hati kita, bisa menyentuh roh kita yang sangat dalam. Makanya dia bisa menjadi syifa, menjadi obat. Dia bisa menjadi furqan buat kita, menjadi petunjuk buat kita, menjadi pembeda buat kita. Subhanallah. Sayang sekali kalau seandainya 10 malam terakhir ini tidak kita manfaatkan untuk menambah kedekatan diri kita kepada Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah sumber kekuatan buat kita. Ya, sumber kejayaan buat kita. Sumber segalanya untuk kita. Makanya Al-Quran adalah way of life buat kita. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, banyak mendekatkan diri kepada Al-Quran dengan membacanya. Kita mendapatkan contoh para salafus saleh, terutama Imam Syafi'i. Ya, dalam 1 bulan di bulan Ramadan, beliau bisa menyelesaikan 60 kali khatam. Subhanallah. Luar biasa. 60 kali khatam dalam bulan Ramadan. Barakallah. Bagaimana dengan kita? Sudah sebanyak apa kita menyelesaikan bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan ini? Saya yakin sudah ada yang selesai 3 kali khatam, 2 kali khatam, ataupun 1 kali khatam. Semoga kita terus untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran agar Allah memberikan keberkahannya, agar Allah memberikan petunjuknya, dan agar Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah ketika 10 hari terakhir Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriktikaf, kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin bahwa kita adalah hamba yang lemah, karena kita yakin bahwa kita adalah penuh dosa, penuh maksiat. Ya, hamba yang selalu banyak masalah. Oleh karena itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak taubat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang mencintai orang-orang yang bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, kesempatan di 10 hari terakhir ketika kita banyak mendekatkan diri pada Allah SWT, tidak ada izab antara kita dengan Allah, maka perbanyaklah bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat, ya, dan orang-orang yang mensucikan diri. Untuk itu, marilah jamaah sekalian, ayah bunda serta anak-anakku sekalian, mari perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita dan Allah memasukkan kita di hari yang akhir nanti ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya adalah jamaah sekalian dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menunaikan sholat malam atau yang kita sering sebut dengan qiyamul lail. Disunahkan kita untuk melakukan qiyamul lail. Nah, inilah yang sering kita lakukan ketika kita beriktikaf, ya, di 10 malam terakhir kita membaca Quran, kita juga sholat malam. Dalam rangka apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nikmat sekali ketika kita merasakan qiyamul lail di 10 hari terakhir. Ya. Bagaimana kita merasakan kedekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah tidak ada batas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bagian dari perbuatan baik.
kita ketahui bahwa perbuatan baik itu adalah seolah-olah kita melakukan sesuatu ibadah di mana Allah menyaksikan kita secara langsung. Dan bagaimana ketika kita tidak merasakan bahwa Allah ada di hadapan kita, maka rasakanlah seolah-olah Allah benar-benar ada di depan kita. Itulah perbuatan baik yang kita lakukan. Dan menaikkan sholat qiyamul lail adalah perbuatan baik yang sangat utama. Karena dia akan menempatkan kita dalam posisi makom yang terbaik. Posisi yang paling terbaik. Orang-orang yang sering melakukan qiyamul lail, Allah akan tempatkan di tempat yang terbaik. Subhanallah. Masyiral muslimin rahimahullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda sekalian, itulah keutamaan-keutamaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa melakukan. Dan kemudian ada lagi yang tidak boleh juga kita lupa. Ya, ketika memasuki malam-malam terakhir, yaitu kita banyak berzikir dan beristighfar. Ya, banyak juga membaca sholawat pada Nabi. Dan kemudian juga memperbanyak sedekah. Dan sedekah mampu menolong kita dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam kesulitan. Semoga apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di 10 hari terakhir ini dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Demikian mungkin yang saya bisa berikan. Sedikit ini semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada segala kesalahan, baik ucapan maupun yang lainnya. Yakinlah bahwa kesalahan semata-mata datangnya dari saya, karena saya adalah hamba yang banyak melakukan kesalahan. Tetapi jika ada kebenaran, maka sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.